Cewek bang lagi duduk di dalam mobil samping keranda. Cuma menghadapnya ke depan, dia lagi begini nih, mainin rambut. Itu rambutnya pucat. Mungkin orang bilang kuntilanak kali ya. Iya. Memang pakainya putih, cuma putihnya putih kotor. Jadi itu ini keranda, dia duduk di sini, rambutnya ngelewatin nutupin keranda. Gila. Gitu. Nah pas dari situ saya nggak berani masuk bang. Wah, itu lu posisi masih tengah-tengah hutan bang? Tengah hutan. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Nggak ada warung? Nggak ada sama sekali warung. Gila, berani banget. Langsung saya nginjak gas ada-adanya bang, walaupun saya nggak tahu jalurnya ya. Iya. Mau saya masuk jurang juga saya nggak mikir bang. Yang penting saya ngejauh dulu dari ini. Iya. Air mata mah turun bang, nangis. Maksudnya saya nggak mau nangis, cuma air mata mah turun. Saya Iya, dengan keadaan kuat. kayak gitu ya. Iya, nggak kuat. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu spesial. Dan kisah kali ini benar-benar barbar ya, karena beliau waktu itu ada kejadian nih, waktu nganter jenazah ke Pemalang, Jawa Tengah. Dan selama perjalanan banyak banget nih hal-hal mistis yang dialaminya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Sultan. Hah, Sultan? Iya. Sultan sih. Kita kedatangan Sultan. Bang Sultan ya? Iya, Gokil. Sultan bang. By the way tinggal di mana sekarang bang Sultan? Kalau aneh tinggal di Sawangan. Sawangan Depok. Iya. Berarti Sultan Depok nih. Sultan Depok. Bukan Sultan Andara. Bukan Andara ya? Bukan, Kalau bukan. itu Raffi Ahmad. Oke, terima kasih Bang Sultan ya. Jauh-jauh dari Depok kemarin ya Bang udah nyempetin waktunya. Oke, tahan dulu Bang Sultan ya. Sebelum kita lanjut kitanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Tadi dulu batuk dulu sob. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, cari kopinya, siapin tempat rebahannya, gasken kita ke gibah misteri. Wah, ada tukang bakso. Halo Bang Sultan. Halo bang. Gimana nih Bang jual tanahnya? Jual tanah. Kisah pengalaman horornya Bang. Jadi waktu pertama nih bang, saya masih kerja di showroom jual beli mobil bekas di Sawangan Depok. Waktu itu masih kerja, posisi saya juga lagi masuk jam kerja. Teman saya nelpon, kita sebut saja namanya Bang Irfan. Dia nelpon lah, dia nanya posisi saya di mana. Saya bilang saya lagi kerja. Terus dia bilang, bisa gak lu nganter ini, minta tolong gua nganterin jenazah kata dia. Terus aneh nanya nih bang, kemana? Ke Malang. Jauh amat, kita gituin kan jauh amat. Gua mau kontak siapa lagi kata dia, bocah nggak ada yang bisa kata dia. Ya udah tuh, akhirnya saya izin sama bos, alhamdulillah dapat izin buat nganterin jenazah. Akhirnya saya berangkat ke tempat si almarhum. Saya di Sherlock, saya datang nih. Maaf saya potong. Waktu itu maksudnya ambulannya maksudnya dari rumah sakit atau dari apa? Kita ambulan ini dari yayasan. Oh yayasan. Punya yayasan, iya. bukan dari rumah sakit. Oke. Nah, saya datang itu posisi sudah siap semua. Almarhum sudah di dalam mobil, pokoknya sudah siap buat berangkat. Saya habis bicara sama teman semua, sudah teman pulang. Akhirnya saya masuk ke mobil, saya ngecek mobil, keadaan mobil. Maksud saya aman atau enggak? Apalagi yang perjalanan jauh bang. Iya, Jakarta apa Malang ya? Iya. Nah dari situ saya cek mobil, terus tiba-tiba badan saya ada yang nepok. Maksudnya Ada yang nepok nih bang, badan belakang nih sebelah kiri. dalam mobil nih? Iya dalam mobil. Saya kira itu dari orang tua si almarhum. Maksudnya mau ngasih tahu buat berangkat, siap-siap buat berangkat. Pas saya nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa bang. Cuma jenazah doang di belakang.
Orang tuanya pun masih di luar mobil, masih pada ngobrol. Soalnya kan waktu itu kita 2 mobil. Oh, iya. 2 mobil maksudnya 2 mobil ambulans 1 sama iring-iringannya 1. Itu di belakang ditepok begini maksudnya? Dicolek begini. Nah, mungkin kan saya kira mau ngasih tahu buat berangkat. Iya, iya. Makanya saya nengok ke belakang kosong bang. Cuma ada jenazah doang. Cuma situ. jenazah doang. Kalau boleh tahu jenazahnya cewek atau cowok bang? Cowok bang. Nah, habis dari situ saya nggak mikir jelek kan. Nggak lama kita berangkat itu sekitar jam 12.45 lah. Alhamdulillah nyampe perjalanan mau masuk tol aman. Pas di Japeknya nih ada gangguan sedikit. Japek itu apa bang? Jakarta Cikampek. Oh, yang tol. jalan layang itu. Oh iya. Iya. Kan saya lewat atas. Oh tol MBZ itu ya? Iya. Posisi saya nggak kencang bang. Saya bawa mobil paling sekitar 80-an lah. Oke, Kecepatannya iya. Pas lagi saya bawa, tiba-tiba ban belakang oleng bang. Kayak ban bocor, saya minggir kan. Saya minggir, saya ngecek ban. Alhamdulillah bang, ban mah aman. Cuma kan saya mikir paling sambungannya kan emang sambungannya kan di Jakarta Cikampek yang di atasnya kurang bagus bang. Iya, ceduk. Iya. Ceduk. Keras, iya. Saya mikirnya juga paling jalanan juga gelombang kan. Itu saya jalan lagi. Saya jalan itu mulai agak lama lah. Terus bau kabel terbakar, bau angus. Nah, mungkin nanti pas nyampe kilometer 102 lah. Kalau nggak salah di situ saya berhenti, saya makan nih. Saya makan, habis makan saya ngecek mobil. Alhamdulillah bang aman. Oke, itu yang serasa ban bocor tuh nggak bocor? Nggak bocor sama sekali, kempes pun enggak. Tapi lu berasanya kayak bocor? Kayak ban bocor, kayak gredeg. Begitu. Dari situ saya habis ngecek nih bang. Habis ngecek mesin, alhamdulillah nggak ada yang terbakar. Mesin kabel juga aman. Saya larilah ke belakang, ke jenazah. Saya masuk ke belakang, saya bilang sama jenazahnya, tolong jangan ganggu saya. Di sini niat saya baik, saya mau ngantar kamu ke rumah. Perjalanan ini masih jauh. Kalau bisa jangan diganggu, kalau bisa mah dijaga. Saya bilang. Iya. Itu habis kayak gitu, udah saya prepare, berangkatlah. Alhamdulillah bang dari situ aman. Oke, nah dalam ambulan itu ada siapa aja bang? Ada orang tua si almarhum, bapak sama ibunya. Ibunya di belakang, bapaknya di depan yang buat ngasih tahu jalan. Nah, nyampe Pemalang sekitar habis maghrib. Keluar tol Pemalang, kita habis maghrib. Lumayan jauh kan dari tol masuk ke daerah kalau nggak salah Radu Dongkal. Itu perkebunan jati kalau nggak salah. Nah, saya masuk ke perkebunan jati. Emang jalanannya sepi bang. Udah gitu juga nggak ada penerangan sama sekali. Oh benar-benar gelap ya? Gelap. Pokoknya penerangan cuma dari lampu kendaraan aja. Iya. Nah, dari situ saya jalan, agak nurun nih bang, jalanan agak nurun, belok. Tiba-tiba anak kecil lari dari kiri ke kanan. Itu pakainya serba hitam, rambut pendek, cowok. Di depan mobil lu maksudnya? Pas banget depan mobil bang, kan saya belok nih. Iya. Tiba-tiba dia lari. Otomatis kan saya ngerem mendadak bang. Saya ngerem mendadak takutnya kalau emang orang bener gitu ya, ketabrak, saya yang jadi masalah. Sedangkan saya lagi bawa jenazah kan, saya mikir lagi bawa jenazah, ntar nambah jenazah lagi ya nggak ada kan, nambah mayat lagi, lebih ribet. Saya berhenti mendadak, orang tuanya kan kaget, yang bapaknya nih. Kenapa mas? Katanya, sempat nanya saya tuh, kenapa mas? Saya bilang, enggak pak, ada anak kecil lari. Saya bilang, anak kecil lari. Cuma saya ngeliat dari raut muka bapaknya nih, anak kecil lari kayak orang heran bang. Dia kayak nggak lihat. Langsung katanya, mas bismillah aja. Itu lu nggak turun bang, nggak ngecek itu? Aneh nggak turun bang, soalnya posisi nggak ketabrak. Oh cuma lewat doang? Cuma lari, ya lari. Otomatis kan saya ngerem mendadak. Dan dari situ orang tuanya saya kira ngelihat juga kan. Kalau orang tuanya ngeliat pasti dia juga bilang bang teriak. Cuma orang tuanya nggak tahu. Iya, yang lihat lu itu. Aneh doang yang lihat. Itu dari situ orang tuanya bilang udah mas bismillah aja. Jatuh saya jalan lagi. Jadi sebelum saya mau nyampe rumah si almarhum, saya sempat ngisi bensin lagi bang. Itu emang mobil bensin udah setengah, saya isi lagi full. Karena kan saya mikir kalau saya pulangnya agak malam, pasti kan namanya di desa kayak gitu, pun jarang yang buka bang, Iya, 24 jam. ya, Iya. Biasanya kan rata-rata paling sampai jam 8 sampai jam 9 tutup. Itu habis ngisi bensin, habis jadi dari kejadian yang anak kecil itu aman bang, nyampe rumahnya aman. Oh, sampai rumahnya si Nyampe almarhum. nyampe rumah almarhum itu aman. Saya nyampe sekitar jam habis isaan lah. Pokoknya selesai azan isya, nggak lama saya nyampe. Itu bang rame udah kayak tahu bang. Tetangga, saudaranya rame buat yang buat ngadirin Buat nyambut ya? Nyambut almarhum rame. Habis dari situ saya pamit bang. Kan niatnya saya kan mau pamit karena saya berangkat sendiri waktu itu. Dari pihak si almarhum, dari orang tuanya bilang katanya suruh pulang pagi. Saya bilang nggak bisa pak kalau pulang pagi soalnya mobil mau dipakai jam 8 pagi. Bang mobil waktu itu jam 8 pagi mau nganter pasien bang. Saya pamit kayak gitu, cuma orang tua si almarhum kekeh
Dia suruh istirahat dulu. Itu akhirnya saya naik bang ke atas. Oh, Di lantai akhirnya lu 2. istirahat di situ. Iya, di kamar si almarhum. Oh, Itu kan saya posisi berempat sama temennya dia. Si posisi berempat, saya naik nih berempat. Saya lagi pada ngopi bang. Saya rebahan cuma saya menghadap ke pintu nih bang. Menghadap keluar. Saya lagi rebahan begini, itu lampu 2 kali mati bang. lampu apa nih? Lampu kamar. Putus maksudnya? Nggak tahu putus, nggak tahu turun. Mati nih, tak. Hidup lagi. Mati lagi, napas mati kedua kali. Dari samping, ngelewatin depan pintu bang. Kan sebelah kanannya ada balkon. Maksudnya depan kamarnya ada balkon. Itu dari arah kiri ke kanan, itu kayak asap bang lewat. Cuma asapnya asap tebal. Dari situ temennya dia ngelihat, ngasih tahu, bang lu ngeliat bang, katanya. Ngeliat apaan? Kagak lu ngeliat, kagak, dari putih lewat. Sebenarnya aneh juga ngeliat, cuma aneh nggak mau bahas. Karena aneh mikirnya pulang sendiri bang, makanya aneh nggak mau bahas langsung. Itu jelas banget bang asapnya itu. Jelas bang, tebal. Itu pelan atau set sekelibat gitu? Ya sekelebat, cuma emang jelas banget itu mah. Nah dari situ saya keluar nih bang. Nah jadi pas saya lagi di luar nih di balkon, temannya ada yang bilang, yang satu nih, gua makan dulu bre, kata dia. Turun dulu ke bawah, gua mau makan. Temennya turun kan. Ani di balkon nih bang, ngopi di situ sama temennya berdua. Yang satu lagi di kamar. Awal udah mulai gak enak tuh bang. Oh, di kamar itu? Di balkon. Di balkon? Di balkon udah mulai gak enak. Soalnya kan emang kita waktu itu rumahnya dia di bawah kaki Gunung Selamat bang. Oh. Di rumahnya si almarhum. Berarti banyak hutan-hutan gitu ya? Iya. Nah, Ani turun. Posisi di situ udah gak enak. Ani turun, ngajak dia nih turun. Kira kita turun. Ani di situ sempat kaget bang. Mungkin udah adat istiadatnya orang sono apa gimana ya. Mayat nggak ada yang ngajiin bang. Ah, nggak ngajiin? Nggak ada yang ngajiin sama sekali. Maksudnya udah gitu aja? Digeletakin gitu aja di dalam keranda. Kita juga kaget kan ya. Apalagi kan sama-sama umat muslim gitu ya. Namanya mayat kan seharusnya di ngajiin. Ya mungkin kan udah adat istiadatnya dia. Ya saya masih maksudnya nggak mau ngurus ya. Iya. Tapi rame bang di situ posisi? Rame, keluarganya rame, tetangganya ada, saudaranya ada. Cuma nggak ada yang ngajiin. Nah dari situ saya ngajiin surat-surat pendek bang yang saya bisa, saya bacain. Habis dari situ saya keluar nih bang. Saya keluar ngopi dekat ambulan. Ngerokok di situ dah. Mau sekalian ngomong. Terus tiba-tiba dari kaca mobil nih. Ya kan jadi ini saya nongkrong nih, temannya dia di sebelah saya nih. Saya berdua. Jadi ambulan depan. Itu dari kaca penumpang ambulan, kacanya ada ngetok. Tak, kok nggak salah 3 kali ya bang, diketok. Nah itu saya mikir apa, temennya dia yang tadi bilang mau makan. Ini pasti temennya nih mau ngerjain kan, hitungnya mau ngeprank gitu. Saya buka bang, nggak ada bang, kosong. Nggak ada orang sama sekali, temennya pun nggak ada, cuma ada keranda kosong doang di dalam. Di dalam mobil. Gila, merinding gua. Dari situ kita masih cerita soal si almarhum. Oh iya, sama teman-temannya itu? Iya. Ngomongin si almarhum, memang sih tentang kebaikannya. Cuma kan menurut aneh daripada diomongin dengan lu ngajiin dalam hati, maksud daripada diomongin kayak gitu, aneh ngalihin pembicaraan, malah jadi ngomongin mistis. Oh di situ tuh? Iya, ngomongin mistis. Lagi ngomongin mistis, tuh hawa udah gak enak tuh bang, dingin. Apa tuh yang diomongin waktu itu bang? Ngomongin mistis apa tuh? Setan bang. Oke. Lagi ngomongin setan. Gimana mistis di sana dia? Iya, lagi ngomongin setan. Hawa udah gak enak tuh, dingin bang. Tiba-tiba angin dingin udah gak enak. Aneh masuk ke dalam, terus sekitar jam 10:30. Nah aneh mikir ntar lah jam 11 lah pulang, maksudnya genepin aja jam 11 gitu kan. Aneh sekali ngecas HP, mungkin keasikan main HP juga kali ya, nggak sadar 11:30 bang. Aneh mau nggak mau aneh harus balik, ntar aja istirahat bisa di rest area. Aneh mikir daripada aneh ngeres di situ, maksudnya istirahat di situ mau nyampe Tangerang jam berapa. Kita mikir kan. Aneh pulang pamit, orang tuanya tetep bang nggak ngasih, cuma dari kitanya kan kekeh. Nggak bisa pak, saya harus pulang sendiri mas, kata dia. Iya pak, tahu jalannya. Alhamdulillah pak tahu. Maksudnya aneh emang nggak mikir nama jalannya bang. Iya. Yang penting tahu jalannya aja. Sama berarti iya. Kita sering lewat tapi nggak tahu namanya. Iya, yang penting mah aneh tahu jalannya aja. Tahu patokan. Iya, tahu patokannya udah. Aneh pulang nih pamit. Itu jam 11:30 nih aneh pamit. Aneh masih ingat bang. Jadi itu sebelum, kalau dari kota nih bang, kita sebelum ke rumah almarhum itu ketemu lampu merah ke kiri. Nah, berarti kan kita dari rumah almarhum pulang lampu merah ke kanan dong, arah ke kota. Aneh masih ingat, aneh jalan terus masuk tuh bang, masuk lagi nih ke Kebon Jati nih. Aneh jalan terus itu sekitar antara udah jauh kan, sekitar jam 1:30 apa 1:30 gitu. Gila berani banget. Lu sendiri, bener-bener sendiri bang? Sendiri bang. Satu mobil doang? Satu mobil. Dan itu lu sendiri? Sendiri. Gila, di ambulan. Aneh jalan, itu aneh masih inget bang jalannya.
oh iya nih yang tadi aneh lewatin kan. Aneh sempat kepikiran jeleknya, aduh anak kecil yang tadi nih, jalan yang tadi bang yang kita lewatin nih, anak kecil yang tadi nyebrang tuh. Itu dari situ kita baca surat pendek mah tetep bang dalam hati. So kalau nyetel lagu pakai HP nih di mobil supaya ngilangin iseng. Ini jalan. Terus itu kalau nggak salah sekitar jam 1:30 apa 1:30 itu udah masuknya udah beda ini dah bang. Apa tuh? Udah ke perkebunan jagung. Maksudnya bukan yang jagung semua, enggak. Masih ada pohon-pohon besar ya bang, cuma pohon jagung itu jarang-jarang gitu. Iya. Tapi di situ banyak mobil melintas bang. Sepi bang. Sepi. Oh. Itu mungkin menurut aneh nih bang. Ini kayaknya udah kesasar, apa salah jalan. Terus jalan, posisi jalan nanjak nih. Saya kan posisi mobil gigi 3. Saya turunin kan gigi 2. Turunin gigi 2, saya gas lagi nggak mau jalan bang mobil. Kayak slip gitu, kayak slip. Iya, kayak slip. Dari situ saya turunin lagi gigi 1. Saya gas lagi, nggak mau juga. Saya matiin mobil, saya turun. Lampu mah nggak saya matiin bang. Lampu depan sama lampu rotator atau yang di atas, yang merah nggak saya matiin. Tetap nyala tuh? Tetap nyala. Saya turun, saya ngecek kan pakai senter HP. Saya ngecek nggak ada yang ganjel juga nggak ada bang di ban. Nah pas saya mau masuk mobil, itu dari bagasi belakang nih ambulan. Itu kayak ada yang ketok bang. Tok-tok gitu? Iya begitu, dek. Nah, kan saya mikirnya ini keranda kayaknya nih nabrak bagasi itu. Jadi kan kalau keranda nabrak bagasi paling kan cuma sekali doang gitu doang. Iya. 3 kali kan. Saya buka nih. Ya nggak ngapa-ngapa bang. Keranda pun nggak turun nggak apa, nggak jatuh nggak apa. Saya tutup nih, saya mau tutup nih. Pas saya mau tutup bang, cewek bang lagi duduk. Di dalam mobil samping keranda. Cuma menghadapnya ke depan, dia lagi begini. Mainin rambut. Itu rambutnya pucal. Mungkin orang bilang kuntilanak kali ya. Emang pakainya putih, cuma putihnya putih kotor. Ini keranda, dia duduk di sini, rambutnya ngelewatin, nutupin keranda. Gila. Gitu. Nah pas dari situ, saya nggak berani masuk bang. Itu lu posisi masih tengah-tengah hutan bang? Tengah hutan. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Nggak ada warung? Nggak ada sama sekali warung. Gila berani banget. Udah gitu nggak ada penerangan jalan lagi. Iya. Nah kan saya nunggu depan mobil nih bang. Saya nunggu depan mobil sekitar 10 menitan lah. Saya nunggu. Saya ngeliat HP bang, kagak ada sinyal. Maksudnya saya ngeliat HP itu buat ngeliat ini posisi saya di mana nih, ngeliat map ya kan. Apa saya salah jalan apa gimana? Saya lihat nggak ada sinyal sama sekali. 0. Maksudnya blank udah nggak ada. Terus saya nunggu. Saya lihat lagi nih, saya berani nih bang. Saya masuk. Alhamdulillah udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus selama Bang Sultan di depan mobil itu ada mobil yang lintas bang? Nggak ada? Nggak ada sama sekali bang. Sama sekali Motor pun nggak ada. Orang situ pun nggak ada yang lewat. Mungkin jalur alternatif kali ya? Saya mikirnya emang begitu. Oke, lanjut lagi bang. Saya naik, saya masuk, saya ngetes nih, saya nyalain lagi mobil. Saya baca bismillah bang. Pokoknya baca-bacaan terus, ada surat pendek saya baca. Mobil saya masukin gigi, jalan bang. Saya jalan, itu selang waktu lampu rotator bang yang atas mati. Mati. Itunya masih nyala. Kan ada tombolnya. Masih nyala tombolnya itunya. Tapi lampunya mati. Saya mikirnya kan antara kabel sama sikring putus. Kan dia ada sikringnya bang. Saya mikirnya itunya putus. Ya saya bodo amat kan, yang penting jangan mobil aja mati. Saya jalan lagi, nggak lama radio musik mati juga. Aduh, saya bilang kan sunyi juga bang kalau nggak ada. Iya, maksudnya kalau nggak ada musik kan sunyi juga. Maksud saya mah kan nyetel musik buat ngilangin iseng doang. Iya bener. Akhirnya saya nyetel pakai HP. Saya nggak berani bang nyetel pengajian. Kenapa tuh? Kayaknya gimana bang ya? Jadi aura mistisnya tuh jadi kelihatan bang kalau kita nyetel pengajian. Ya, saya nyetel cuma lagu-lagu biasa, lagu-lagu pop. Nah dari situ saya jalan, saya nggak mikir jelek dulu bang di situ mah. Soalnya gangguannya juga belum terlalu parah kalau itu. Kalau kayak kuntilanak mah. Penampakan kayak gitu udah nggak heran bang, apalagi kan ambulan gitu ya. Iya. Nah, saya jalan, itu saya masuk jadi itu sebelum saya ketemu pasar bang, ada mobil nih bang, lampu kendaraan, nggak tahu motor nggak tahu mobil, cuma yang saya lihat itu kayak mobil. Kan kalau mobil lampunya kiri kanan juga sama nih, kalau dia berhenti kan berhentinya bareng. Dari situ saya mikirnya, wah ada mobil nih. Belakang mobil saya nih, ini mobil saya nih, cuma jaraknya jauh bang. Saya jalan terus, ketemu pasar bang. Jadi dari mobil itu ketemu pasar, tengah hutan bang. Cuma saya nggak mikir kalau itu tuh pasar gaib, saya nggak mikir. Oh tapi yang abang lihat itu pasar beneran? Layaknya pasar malam bang. Ada manusianya hidup? Manusia ada. Iya dengan kayak aktivitas kayak gitu? Iya, cuma pakainya adat semua. Adat? Kan kalau kita mah hitungannya ke pasar udah kayak gini lah. Iya. Ya udah matching gitu ya. Sana cuma pakainya adat semua, cuma kiri kanan hutan. Iya. Cuma saya nggak kepikiran kalau itu
pasar-pasar gituan bang. Ya saya ngeliatnya orang sih rame. Ya gitu ada delman kan, namanya Jawa, pasti kan namanya andong masih ada bang. Masih ada ya. Cuma saya ngeliat itu kusirnya itu dia pakai pakaian adat. Adat Jawa kan ada yang garis coklat, coklat hitam. Saya berhenti nih pokoknya nggak jauh dari pasar, saya masuk, saya berhenti nih. Saya numpang nanya bang, sama ibu-ibu yang lagi belanja. Saya bilang permisi bu, saya mau numpang tanya, kalau mau ke Pemalang Kota kemana ya bu? Ibu-ibu itu nggak jawab nggak apa bang, cuma nunjuk arah ke sana. Tapi dia nunduk, Sambil nunduk. dia nggak bicara nggak apa sama saya. Gila merinding gua. Cuma nunjuk begini nih, nunjuk begitu, pala mah nunduk. Kayak lagi tetap milih sayuran. Cuma kan dari situ saya mikir ibu-ibu gini amat ya. Maksudnya kayaknya nggak mau bicara sama orang gitu, apa malas bicara apa gimana kan. Saya ngeliatin nih bang nih, jadi habis nanya kayak gitu saya bilang ya udah bu makasih, saya bilang. Nggak jawab iya apa enggak bang, diam aja nunduk. Nah dari situ saya ngeliat sekitar nih bang, yang pada belanja gitu. Saya ngeliat itu mukanya pucat bang, pucat semua. Ada ya kayak suami istri ada sama anaknya, cuma yang saya lihat namanya pasar pasti ramai bang, yang bakut, yang nawar-nawar gitu ya. Ini mah nggak ada bang, sunyi. Gila. Di sunyinya ya kayak kita di dalam ruangan sendiri tanpa ada suara musik apa segala macam, nggak, sunyi. Iya kayak rame tapi sunyi gitu suasananya. Rame tapi sunyi, kayak orang lagi apa ya hitungannya ya. Ya sunyi aja, sepi. Tapi bentuk pasarnya gimana bang? Maksudnya bentuk warungnya gitu? Pasarnya kayak jual-jualan yang pinggir jalan gitu, cuma pakai kayak kayu. Nggak ada bang namanya kayak kios-kios gitu dari tembok, nggak ada, cuma kayu-kayu doang. Gila. Nah dari situ saya ngeliat ibu-ibu ini bang, saya penasaran bang. Astagfirullahaladzim, pucat bang nih dari sini, saya ngeliat pucat, mukanya pucat. Wah dari situ bang, si cepat-cepat naik mobil. Kalau dibilang mau nangis mah, masa iya kita nangis sih? Air mata mah tetap turun, karena nggak kuat, kitanya juga sendiri kan posisinya, apalagi bisa nganter jenazah. Gitu. Iya. Dari situ bang saya jalan. Nah saya nengok nih bang dari spion nih bang, paling sekitar 5 meter lah jaraknya. Habis ngelewatin pasar itu, saya dari spion, sepi bang, nggak ada pasar. Nggak ada. Gelap, langsung blank, gelap. Terus? Sama sekali nggak ada namanya itu pasar, nggak ada. Sempat turun bang Sultan? Turun enggak. Oh yang kalau di pasar ya saya sempat turun. Maksudnya pas setelah kalau itu bukan pasar beneran. Langsung nginjak gas ada-adanya bang, walaupun saya nggak tahu jalurnya ya. Iya. Mau saya masuk jurang juga saya nggak mikir bang. Yang penting saya jauh dulu dari ini. Iya. Air mata mah turun bang, nangis. Maksudnya saya nggak mau nangis, cuma air mata mah turun. Saya dengan keadaan kayak gitu ya. Iya nggak kuat. Gila. Orang pas saya ngeliat kesepian, astagfirullahaladzim, nggak ada namanya pasar itu, nggak ada bang, blank semua, hutan langsung gelap. Dari situ saya mikir pasar tengah hutan, tapi namanya pasar kan rumah-rumah pasti ada bang, ini nggak ada sama sekali. Gila. Ya emang bener-bener cuma pasar doang, cuma orang rame yang belanja. Iya, layak kayak pasar ya. Iya rame, layak kayak pasar. Nah dari situ saya jalan lagi belokan nih bang, itu udah sekitar, saya di pasar itu sekitar jam 3. Saya lagi belokan tuh habis ngelewatin pasar, keranda jatuh, tutup keranda. Dalam mobil ini, Dalam di belakang. mobil. Gubrak. Saya juga kaget ya. Saya nengok ke belakang, tutup keranda jatuh. Cuma saya nggak mau ngirau kan bang. Saya jalan terus, perut udah lapar juga kan. Saya jalan, ada warung nih bang, warung makan, warung nasi. Oke. Itu jam berapa posisi bang Sultan waktu itu? Itu kalau nggak salah udah jam 3 lewat lah. Oh, jam 3 pagi ya? Iya, jam 3 lewat. Sepi-sepinya itu gila. Iya, jam segituan. Cuma saya ngeliat itu ada motor metik, ada bapak-bapak lagi makan sendiri bang, cuma pakai belangkon, rambutnya putih. Saya sempat mau makan bang di situ, cuma saya mikir lagi, warung makan sendiri tengah hutan. Mungkin kalau kayak warung kayak di puncak-puncak, kan warung berjajar nih bang. Kalau warung berjajar sih masih berani bang buat berhenti, walaupun cuma dia doang yang buka gitu. Saya masih berani berhenti. Dia cuma sendiri bang. Saya sempat mau makan, perut udah lapar kan, saya sempat mau makan, mau turun nih niatnya nih. Cuma saya jalan dulu pelan nih, ngelewatin ini warung dulu kan. Saya ngeliatin warung yang jual emang ibu-ibu bang tua, cuma pakaian adat semua. Saya bingung pakaian adat semua, kayak adat Jawa gitu ya? Iya adat Jawa. Saya jalan itu sekitar 7 meter 8 meter lah. Saya cuma lihat dari spion bang, itu bukannya warung bang, kayak gubuk udah reot dah gitu, udah mau rubuh. Bukannya warung, kosong. Kosong, kayak cuma gubuk doang. Bukannya warung. Iya. Itu saya ngeliat bapak-bapak itu nggak ada. Tapi lampunya nyala bang pas abang lihat dari spion? Gelap. Awalnya nyala ya? Awalnya cuma nyalanya lampu kuning bang, tahu kan lampu ayam gitu, remang-remang. Yang 5 watt Iya itu kayak gitu.
Nah dari situ, wah bang udah nangis bang saya. Udah nggak kuat. Bener saya udah nggak kuat. Dari situ saya jalan. Ketemu nih lampu jalan nih cuma satu bang, itu pun lampu nggak terang ya. Saya turun, saya beraniin diri buat naikin tutup keranda. Soalnya pas saya jalan itu tutup keranda kayak kegesek-gesek bang, jadi ngilu di kuping kan. Saya berhenti, saya naikin nih, saya beraniin diri, saya naikin. Habis saya naikin tutup keranda kan lumayan berat bang ya, sendiri lagi saya ngangkat. Habis saya tutup bagasi juga nih. Pas saya tutup bagasi mobil, saya ngeliatin sekitar bang, emang gelap banget bang. Sumpah itu gelap banget. Saya ngeliat ke kiri bang, orang bilang mungkin gondoruo kali ya bang. Saya nyorot begini bang, itu saya ngeliat ini berbulu bang. Ini tangan nih, itu kaki gedenya udah kayak apa tahu. Di dekat mobil, cuma sebelah kiri. Jadi itu dia natapin ke saya begini bang. Ini bertanduk, matanya merah kayak bola. Saya ngeliat berbulu ini, ya itu jarinya panjang udah kayak apa tahu bang. Gede bang, udah kayak akar jarinya. Maksudnya gede panjang. Jadi dia ngeliatin ke mobil, ngeliatin ke saya gitu. Saya bang kagak bisa jalan, kaki lemas. Langsung lemes ya? Langsung lemas. Saya nyebutkan astagfirullahaladzim. Ini apa yang namanya gondoruo ya? Dalam hati saya nyebut gitu. Gue salah apa? Dalam hati gue salah apa ya? Perasaan kan saya habis nolong orang gitu, habis nganter jenazah. Kenapa gue digangguin kayak gini? Salah gue di mana? Tuh sempat mikir begitu bang saya. Iya. Dalam hati. Dari situ, ya bang masuk ke mobil bang. Tunggu kayak ngerayap. Siapa? Bang? Kayaknya iya kayak ngerayap, kagak kuat jalan, kaki lemas. Jadi saya jalan megangin mobil. Iya kayak ngesot gitu ya? Iya. Saya Nggak kebayang. Jadi saya jalan nih, saya tetap megangin mobil bang. Kan kalingan mobil tuh waktu itu saya. Dari situ saya nggak berani langsung masuk bang. Saya ngerinya diikutin doang. Terus saya masih nunggu bang di situ. Entah tuh saya beraniin diri, Bismillah. Maksudnya gue masih punya Tuhan dalam hati, makan gue masih punya Tuhan, gue harus berani. Naik nih bang. Itu saya naik mobil pun saya ngeliat masih ada. Si Gondoruo itu? Gondoruo itu. Ya, mungkin itu penunggunya situ kali ya. Masih penunggu daerah situ kali. Itu benar-benar tinggi bang. Tapi dia ada suaranya nggak bang? Enggak. Cuma sosoknya enggak, cuma ngeliatin doang. Jalan nih, saya jalan dari situ. Saya beraniin diri bang, bacaan terus yang saya bisa. Saya jalan itu udah agak lama tuh. Kan saya lagi mainin lampu dim nih bang. Itu saya udah masuk perkebunan, kalau nggak salah perkebunan tebu. Itu udah masuk perkebunan tebu. Cuman dari situ, dari perkebunan tebu, saya nggak jauh. Saya lagi mainin lampu dim ada ula bang. Mungkin kalau kita sebutnya sini ula sanca mungkin ya, apa piton gitu. Kan gedenya kan udah kayak tahu bang. Dia mau malang jalan. Kan kita jalanan maksudnya satu jalan tuh cuma buat 2 mobil lawan arah gitu. Saya berhenti saya ngelakson nih. Itu ulah berhenti bang, bukannya pergi malah berhenti di tengah-tengah jalan. Cuma saya nggak ngeliat kepalanya, saya nggak ngeliat, cuma setengah badan kebuntut. Jadi kan ini jalan saya, ini buntut dia nih, buntut dia nutupin jalan saya nih. Dia lagi nyebrang, cuma dia berhenti. Saya niatnya mau ngambil ke kiri, cuma sebelah kiri itu tanah empuk. Takutnya ntar saya ngambil ke kiri, mobil mater di situ kan. Yang ada mobil malah nggak jalan. Saya klaksonin, tetap tuh saya tungguin kagak mau jalan bang. Saya ngeliatin jalan pelan banget. Gedenya mungkin segede tiang listrik. Tahu gak bang tiang listrik yang beton, yang dari beton? Iya. Segitu bang gedenya. Cuma kalau panjang saya nggak tahu dah. Yang saya lihat itu setengah badan kebuntut. Dia ya ngalangin jalan mobil. Terus lu berhenti nungguin atau gimana? Berhenti bang, nungguin. Ngerinya kalau saya injak, ntar saya ngapa-ngapa. Iya. Itu yang saya pikirin. Kasian juga kalau emang itu ular beneran gitu kan. Logika gini bang, namanya kebun tebu ya, diinjak ular gitu, dilewatin ular seperti itu gedenya, pasti kan rubuh bang, ada yang rubuh. Ini diri tegak semua bang, pohonnya. Saya dalam hati sempet bilang, salah gue di mana ya? Set bang itu bener-bener udah nangis bang, udah nggak kuat. Kondisi kayak gitu ya, iseng-iseng banget. Masalahnya saya sendiri, mungkin kalau berdua sih masih berani dah. Buat turun juga saya masih berani. Sendiri bang. Mau ngadu sama siapa coba? Itu lagi, masalahnya saya habis nganter jenazah. Mungkin kalau nganter pasien sih bodo amat ya. Nganter jenazah, ya gitu sendiri. Di mobil saya nungguin nih, ke jalan-jalan. Ada kali bang sekitar 15 menit. Saya nungguin itu. Ularnya itu? Iya. Kagak jalan bang, saya klaksonin juga nggak jalan. Dia pas jalan, pas saya bilang apa? Permisi, saya mau lewat. Baru tuh jalan pelan. Baru udah tuh, ya, saya jalan nih. Saya jalan itu udah jembatan lah kalau nggak salah di Kebon Tebu itu sekitar jam 4. Tuh pas saya habis ngeliat ular itu bang, tuh dari belakang mobil nih, di atas. Itu bayangan yang
putih yang saya lihat di rumah almarhum. Oke. Kayak yang kayak asap. Cuma dia ngikutin mobil bang. Ntar dari belakang ke depan mobil. Ntar dari depan ke belakang. Ntar dari kiri ke kanan. Ntar dari kanan ke kiri. Kayak mobil diikutin sama dia aja. Iya, sama asap itu. Iya. Itu kan kaca saya buka ya, emang saya lagi ngerokok. Saya ngucap nih bang, jangan ganggu gua apa. Gua udah capek. Gua mau istirahat. Salah gua di mana? Itu sih bener. Saya mau bener-bener ngucap bang. Cuma saya nggak teriak. Saya ngucap begitu doang. Dari situ saya jalan terus. Ajan nih bang, ajan di HP. Kan waktu itu kan HP saya kan saya setel buat ajan ya kan. Jadi buat nandain kalau waktunya sholat. Saya bilang alhamdulillah ajan kan subuh. Saya jalan terus. Ketemu bang lampu merah. Pertama sih masih masuk sebelum lampu merah itu sih masuk kebun jati lagi. Nggak lama ada gapura. Selamat datang Di? Radu Dongkal kalau nggak salah. Oh iya. Gapura yang saya lewatin pas saya keluar tol itu. Yang saya mau masuk perkebunan jati itu saya lewatin itu lagi. Gila. Saya ngelewatin situ baru bang ketemu lampu merah. Kan emang di situ ada pasar. Lampu merah. Jadi nih kan yang saya bilang berarti kan kalau dari rumah almarhum kita ke kota, kita ke kanan. Ini saya nembusnya berlawanan arah bang. Oh, bukan arah yang sebelumnya. Bukan arah yang sebelumnya. Jadi itu saya kalau mau ke rumah almarhum tuh lampu merah. Jadi lurus bang. Kan seharusnya kita ke rumah almarhum lampu merah kita ke kiri kalau dari kota. Ini saya jadi hitungannya kalau kita dari kota, ini saya nembusnya dari sini bang. Sini kan dari kota kita lampu merah ke kiri. Jadi saya dari sebelah sininya. Jadi lampu merah saya tinggal lurus doang ke rumah almarhum. Bisa ketemu jalan itu udah jam 4:30 lah kalau nggak salah, 4:30 kurang. Saya makan nih, saya berhenti kan saya makan. Itu bang sebelum saya makan lampu rotator sama radio bunyi. Ah, bunyi. Maksudnya nyala. Radionya nyala, lampunya hidup. Oh gila. Dalam hati, mending lu gak usah hidup. Udah terang saya mikirnya kan. Itu mah bener-bener udah capek bang saya. Saya berhenti makan kan lapar. Ya mungkin kalau bagi kita mah di sini orang Betawi nasi uduk kali ya kalau pagi kayak gitu ya. Soalnya mungkin makanan asas Jawa gitu kayak gudeg. Saya berhenti, saya makan. Ada nih bang ibu-ibu yang nanya, dari mana mas katanya. Langsung saya bilang, dari ini bu habis nganter jenazah. Habis nganter jenazah ke daerah mana? Daerah Radu Dongkal bu. Radu Dongkal desa Belik kok nggak salah dah. Itu ibu-ibu sempat bingung bang, kayak muka kaget. Lah mas kan desa Belik katanya harusnya ke sini mas. Kok mas dari arah sana? Langsung iya bu. Kayaknya sih saya kesasar dah. Saya bilang gitu kan. Itu ibu-ibu itu langsung nebak bang. Mas kesasarnya masuk kebun ini kasih tahu semua. Iya betul bang. Mas ngelewatin pasar. Iya bu. Terus ngelewatin perkebunan jagung karet. Perkebunan tebu. Iya bu. Mas nggak usah heran katanya dia. Mas baru sekali ya kata dia kesini. Kalau saya lewat sini baru sekali bu. Katanya nggak usah heran mas kata dia. Pernah ada orang Bogor bang, jadi satu keluarga naik motor, istri sama anaknya, sama suaminya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam bang, baru keluar hutan itu? Baru keluar hutan itu. Gila. Kan saya mikir, apa bensin nggak habis? Ya kalau siang pan hitungannya juga masih enak bang, walaupun hitungannya ada yang jual bensin eceran itu mau jin apa bukan yang jualan kan masih, seenggaknya masih terang, masih enak. Nah saya sendiri, tengah malam. Iya gila. Saya mikirnya di situ. Dari situ memang niatnya saya mau langsung pulang bang. Cuma dari situ ke Malang kotanya jauh. Kan ke rumah almarhum mungkin dari sini nih, masih dari tempat saya makan ke rumah almarhum paling cuma 15 menit. 15 menit kalau nggak setengah jam lah. Akhirnya saya lanjutin ke rumah almarhum bang. Saya ke rumah almarhum itu cuma untuk istirahat. Oh lu akhirnya balik lagi bang? Balik lagi ke rumah almarhum cuma buat istirahat doang. Wah gila. Yang ada kalau saya lanjut buat ngeres di rest area di tol, jauh bang, malah makan waktu lama. Yang ada ntar saya ngapa-ngapa di jalan, ya kan? Apa saya istirahat di masjid? Ya masa ya numpang istirahat doang di masjid? Jadi lu makan nasi uduk, nasi gudeg gitu ya. Sampai ke rumah, lu balik ke rumah almarhum lagi maksudnya? Iya, cuma buat numpang istirahat 15 doang. menit? 15 menit dari tempat yang jualan itu ke rumah almarhum cuma 15 menit. Tadi kan lu dari pas balik malam itu berapa jam itu perjalanan? Ya, kan saya masuk itu yang saya sadari nih bang, udah salah jalan itu 1:30-an. Berarti muter-muter ya? Muter-muter. Gila. Jadi hitungannya tersesat ya? Kita kayak cuma diputerin begini doang bang, begini doang, ketembusnya kesini-sini lagi. Oh iya. Jadi cuma beda arah doang. Itu. Nah, saya ke rumah almarhum, gempar bang langsung hitungannya. Gempar gimana tuh? Kaget. Kan saya bilangnya pamit pulang. Iya. Temennya nanya,
Lah bang, lu ngapa balik lagi? Sasar gua. Kita mau bilangnya kesasar, bukannya disasarin, kita bilangnya sasar gua. Gua mau numpang istirahat boleh gak ya? Udah bang, istirahat aja katanya. Belum tidur ya? Belum tidur. Orang tuanya si almarhum nanya saya tuh, kok balik lagi mas, kata dia. Katanya mau izin pulang. Saya cerita kan, gini pak, saya kesasar. Saya bilang kesasar, terus saya masuk kebun ini. Makanya saya nahan mas pulang, kata dia, supaya mas nggak kesasar kayak gini. Soalnya banyak mas katanya, apalagi pendatang, pasti banyak yang disasarin. Gila. Mungkin kalau orang tua almarhum bilang dari pertama bang, saya nggak bakal pulang. Jujur saya nggak bakal pulang. Iya. Down bang pasti. Iya, kalau awal diceritain jangan nanti kayak gini jalanannya Nanti, ya. oh iya kalau dikasih tahu nanti bakal kesasar apa gini, saya nggak bakal pulang. Ya emang saya mikir, ya emang sih hitungannya jalannya angker gitu ya. Cuma saya nggak mikir disasarin, apalagi kan saya habis nolong orang gitu ya. Masa ya mau dijailin juga. Nah terus di situ Bang Sultan sempat cerita tentang kejadian itu. Nih ingat ini. Saya ceritain bang. Cuma itu sudah saya habis tidur. Oke. Nah, saya tidur dulu bentar. Orang tuanya nyuruh tidur. Jam 8 saya dibangunin. Saya cerita semua. Katanya, iya udah nggak usah heran mas. Katanya. Emang sering katanya di situ mah. Saya bilang nggak mati. Kenapa nggak bilang dari awal? Saya kalau bilang dari awal saya nggak bakal pulang bang. Ya, saya lebih baik diomelin sama teman saya dah daripada kayak gini. Bensin juga habis kan hitungannya, uang bensin saya megang cuma buat ongkos pulang doang bang, maksudnya buat ongkos bensin pulang doang kan. Saya 2 kali ngisi mobil waktu itu. Iya. Takutnya saya pulang lagi nggak cukup itu, soalnya saya nggak megang uang. Ya megang uang cuma paling buat makan doang. Dari situ orang tua si almarhum minta tolong anterin ke pemakaman. Nah dari situ orang tua si almarhum minta tolong, akhirnya si anter. Ya kalau jalan mah bang lumayan 1 kilo. Oh iya. Ya gitu di atas gunung. Iya. Di atas gunung pisan ininya, kuburannya. Ya gitu kuburannya kan, kalau kita mah di sini pakai papan nama gitu ya, papan nisan gitu. Di sana mah cuma patokan bambu doang, Bang. Jadi nggak ada nama. Dari pemakaman saya ke rumahnya nih. Saya ke rumahnya disiapin makan kan, saya makan. Bisa saya makan langsung saya lanjut pulang. Jam 9 saya izin pulang. Itu saya izin pulang, saya dianterin sama temannya, Bang. Kok Sampai ini pintu tol. Itu pun sama orang tuanya si almarhum. ikut dia nganterin? Iya, orang tuanya almarhum katanya mau belanja apa gitu. Sekalian katanya, dianterin aja. Dari rumah almarhum ke pintu tol berapa jam itu Bang? Kalau nggak salah sekitar 2 jam lah. 2 jam. Oke. 2 jaman atau 1,5 jam gitu. Jauh juga dia nganterin ya? Ya lumayan bang. Pagi siang gitu ya, pagi siang. Pemandangannya bagus bang. Sebelum masuk hutan gitu ya, pemandangannya bagus. Cuma kok ngapa angker banget saya mikirnya kan. Iya. Emang jalanannya bagus. Pas yang saya kesasar itu jalanannya bagus bang. Ya paling gelombang dikit, lubang dikit doang. Itu pas saya nyampe rumah si almarhum bang yang saya habis makamin. Saya ngeliat HP, sinyal udah ada tuh. Saya nyalain data. Teman saya 41 kali nelpon. Marah-marah bang, ngechat saya itu marah-marah. Iya. Mana lu? Lu bawa mobil jalan-jalan. Sekarang gila aja bang, saya bawa ambulan jalan-jalan. Iya juga sih, Iya kan? gila. Orang juga mikir kali pakai ambulan jalan-jalan. Iya, ngapain Iya, juga? apalagi habis nganter jenazah. Ya saya juga buat apaan bang, mobil ambulan saya pakai jalan. Kan saya kasih tahu tuh dari telepon, saya telepon. Dia tetap nggak percaya bang. Saya pulang nih, kira kan saya pulang. Alhamdulillah bang, di jalan aman, jalan pulang. Oke, dari Pemalang sampai Jakarta Iya, aman. nggak ada ya? gangguan sama Masih hari sekali. kedua. Nyampe Jakarta kalau nggak salah jam 3. Jam 3, Jam 3 sore. Sore. Oh. Iya. Saya nyampe, saya langsung ke tempat rumahnya dia nih, ke rumahnya dia. Saya jelasin ke semua. Wah, pertama saya nyampe bang, habis dia melomelin. Lu kok mau pakai mobil, lu bilang. Saya bilang, gua mau pakai mobil mau kemana? Gua kesasar. Langsung sasar di mana lu? Nih tuh, lu lihat waktu itu videonya ada bang. Cuma kesimpan di memorinya nggak kebaca. Nggak kedetek ya? Iya, kan saya ganti HP, saya masukin lagi memorinya nggak kebaca. Waktu itu foto videonya ada, foto ambulannya ada. Ya, cuma ya nggak kebaca sih, bingung juga kan. Iya. Saya kasih tahu nih sama dia, tuh gua kesasar gini. Alhamdulillah bang dia bisa ngerti. Dia cuma bilang katanya apa? Gua sering bawa ambulan ini, alhamdulillah nggak pernah. Maksudnya nggak pernah sampai disasarin kayak lu. Ngapa lu jadi parah amat kata dia. Sampai disasarin kayak gitu, tunggunya lama lagi. Gue paling gangguan, kalau ditampakin iya, dicolek iya. Kalau sampai disasarin gue nggak pernah. Kata dia tuh? Kata dia. Nah itu dari situ akhirnya saya buat ganti-gantiin dia doang bang. Jadi kalau jarak-jarak dekat nih, hitungnya serapnya dia dah. Iya. Jarak dekat saya sendiri. Kalau emang saya mau berdua ya berdua, ajak temen. Biasanya kalau saya jarak-jarak dekat sendiri sih bang. Kalau jarak jauh baru kalau dianya minta temenin, saya temenin. Kalau dia nggak bisa,
Saya suruh bawa nih jauh, saya suruh ajak teman. Ya saya kapoknya kemarin yang sendiri saya jauh. Gila itu serem banget. Jadi saya waktu mau berangkat itu saya sempat ngabarin teman saya bang. Saya bilang, ayo anterin gue minta tolong. Katanya kemana? Nih antar jenazah nih. Lu bawa ambulan? Iya gue bawa ambulan. Lu bisa gak? Langsung yaudah iya gue prepare kata temen nih yang mau ngikut nganter. Cuma dari pihak si almarhum mintanya jam 5 harus sudah sampai. Sampai Pemalang. Cuma waktu itu kan karena kondisi jalan macet bang. Nyampe habis Isya. Dari situ saya bilang sama teman saya udah gak usah. Orang tuanya minta cepet-cepet. Akhirnya kan saya mau gak mau sendiri bang. Jadi gak sama teman saya. Nah, dari situ akhirnya sih sampai sekarang nih. Saya ganti-gantiin temen saya doang. Dan sekarang masih aktif nih bawa ambulan tapi bang? Kalau sekarang saya baru pulang bang dari Papua. Wah dari Papua? Iya dari Papua. Gokil. Papua Nugini itu ya? Papua Nugini mah. Iya Papua, Pulau Papua. Manokwari bang. Iya Manokwari. Iya. Gokil. Jalan kaki bang? Kagak bang. Atau naik ambulan? Gokil bang Sultan. Nah nih bang Sultan, pas abang sempat tersesat malam itu banyak gangguan kan tuh bang ya sampai ketemu pasar. Akhirnya Bang Sultan kan balik lagi nih ke rumah si keluarga almarhum. Abang sempat tanya gak ke entah keluarganya, entah ke temennya masalah pasar itu bang? Pasar gaib itu yang malam-malam itu. Saya sempat nanya sih bang. Oke. Sama si ini keluarganya almarhum sama bapaknya. Katanya itu kamu udah beda alam. Jadi kamu itu hitungannya itu masuk alam gaib. Tapi kamu masih beruntung katanya masih bisa keluar mas. Biasanya ada yang gak keluar. Jadi pas itu nih pernah ada. Jadi misalkan orang situ asli nih, dia lagi ngopi depan rumah, terus ada motor nih bang lewat, lewat depan rumah dia orang ngelakson bilang misi, udah gitu kesananya lagi kebun bang, rumahnya dia kesananya lagi itu kebun, paling dari rumah dia sebelahnya lagi ada 2 rumah. Nah kan ini yang orang lagi ngopi ini, bapak-bapak lagi ngopi ini, yang lagi depan rumah itu dia ngelihat motor nggak balik lagi, habis lewat nggak balik lagi, kan dia mikirnya atau ke rumah yang sebelah atau yang sebelahnya lagi kan. Dia ngelongok nih, dia keluar. Dia lihat nggak ada bang, namanya motor depan rumah kan namanya orang mau namu gitu ya. Pasti kan motor depan rumah bang, nggak mungkin dimasukin ke dalam. Apalagi kan rumah-rumah desa gitu jarang bang namanya garasi. Ya, mungkin kalau udah masuk ke kota udah banyak dah garasi. Nah dari situ arah ke kebun nih bang sendiri. Dia ngeliatin senter. Itu nggak ada jejak motor juga bang. Pas paginya dicari ke kali kan sononya. Jadi kebun nggak jauh tuh kali bang ke bawah jurang, cuma kali bawahnya dicari nggak ada bang bekas bongkahan ini. Nggak ada sama sekali. Apa kan namanya orang jatuh gitu ke kali itu, bekas ancuran motor pasti ada bang. Apa dianya luka kan pasti ada. Ini nggak ada bang dicari. Nah itu dia sempat nanya sama tetangga rumah yang sebelahnya dia nih, ada orang nggak semalam yang ini. Ya, sekarang namanya orang namu bang jam 11 kan nggak wajar bang. Jam 11 malam lagi. Mungkin kalau jam 11 siang sih masih wajar bang. Nah habis dari situ ada lagi bang katanya mobil. Gimana tuh mobil? Mobil lewat situ juga. Oke. Jadi orang bilang mah itu orang lihatnya jalan, masih jalan gede gitu, jalan biasa. Cuma kan sononya jurang bang, Kebun gitu ya? Kebun. Nah sedangkan itu mobil nggak kembali lagi bang. Dicari lagi juga besoknya nggak ada. Jadi saya bingung. Iya itu kata cerita warga sekitar tuh gitu kayak gitu. Iya dari yang penduduk situ. Ceritanya kayak gitu. Gila. Nah terus bang, pas lu di dalam mobil tuh yang tiba-tiba ada kayak kuntil anak gitu, itu berasanya pas di situ apa emang sebelumnya tuh bang berasa ada dia tuh sosok kunti yang rambutnya ke keranda itu? Kunti itu mungkin saya mikirnya yang jaga mobil bang, soalnya di mobil itu ada emang yang jaga, cewek. Yang ngikutin di mobil ini? Iya, sampai sekarang bang. Itu dulu katanya korban kecelakaan. Temen yang bawa. Jadi ini cewek bang, katanya klinis mobil, mati di tempat, sendalnya hilang 1, yang kepake 1 nih yang dibawa. Nah dianterin kan ke rumah si almarhum nih yang cewek, sendalnya ditaruh dah di mobil, nggak kebawa pulang nih, mesti nggak kebawa ke rumah gitu. Pas dibuang bang sama teman, itu sendal balik lagi bang ke mobil. Sendalnya? Balik lagi. Kan waktu itu teman belum cerita ya, kan saya pulang dari situ saya bersihin mobil bang. Nah habis dari Pemalang saya bersihin mobil, ada sendal kan saya buang bang. Ya kan orang mikir sebelah dong buat apa? Saya buang. Besoknya balik lagi bang. Dalam mobil lagi? Dalam mobil lagi. Teman nanya, sendal lu buang ya? Iya emang apa? Ngapain lu buang? Nggak maksudnya nggak bakal bisa. Lu buang, pasti dia balik lagi. Soalnya temen ngeliat
dia itu sendal pindah posisi bang sendalnya. Tapi sekarang masih ada nih detik ini sendal itu. Masih ada di mobil. Masih ada. Masih ada. Dibuang pun gak bakal bisa bang. Gak bakal bisa sama sekali dibuang. Serius bang, nggak bakal bisa? Gak bakal bisa. Serem juga ya. Sampai kan dia sempat nanya Ustadz teman. Ustadz ini bisa dibuang nggak katanya. Udah tolong dibersihin mobilnya. Kita biarin, dia mah gak ganggu. Dia mah udah yang nepatin mobil lu katanya. Tapi serem amat. Pernah nih bang waktu itu. Gila. Lagi di yayasan nih bang. Jadi di dalam garasi nih mobil ambulan 2 kan, saya punya ambulan 2. Maksudnya yang di yayasan HPV sama Luxio. Waktu itu makanya yang Luxio mau dipakai jam 8 karena yang HPV lagi di bengkel bang posisi. Mungkin kalau PV bisa bawa PV karena PV waktu itu lagi di bengkel, dia ngandelin yang satu nih yang Luxio. Pernah bang lagi nongkrong nih di garasi. Jadi depan kita ambulan nih bang 2. Lagi cerita begini, tiba-tiba bang kuntilanak depan kaca bang. Pas di supir, nongolin begitu bang maksudnya. Kita lagi ngobrol nih, lagi ngopi sama yang punya yayasan juga. Lari bang kita bertiga. Ngibrit, yang tiba-tiba nongol. Jam scare. Gimana kagak kaget. Kaget. Iya, walaupun kita sering lihat gituan, kalau dikagetin mah ya kaget juga bang. Iya. Lari aneh ngibrit Gila. sama temen. Tadinya niatnya mau pulang malam kagak jadi. Nginep. Apa nginep? Kagak berani pulang. Iya. Nah, kalau aneh pernah nih bang, cerita sedikit nih bang. Waktu nganter tamu ke Semeru ya. Waktu itu kan, jadi kan kita ngecamp di Ranupane nih. Nah, waktu itu mau ke Bromo. Jadi supir jeep nih, dia ceritanya kan dia dari Pasir Tumpang ya. Nah, supir jeep ini dari Pasir Tumpang jemput nih bang. Namanya Mas Bagong. Halo Mas Bagong kalau nonton. Jam 1 malam dia naik bang ke Semeru, ke Ranupane. Kan udah hutan-hutan gitu kan. Dan tok dah teman-teman paham kan. Jalur ke Bromo tuh kayak gimana kalau dari Ranupane. Pasir Tumpang. Dia sendiri nih bang jemput saya, karena saya lagi di atas. Jam 1 malam, dia naik ke atas. Emang hutan-hutan tuh bang. Jalan setapak doang lah jeep. Itu jurang semua hutan. Tres. Nah, jam 1 malam dia nyampe nih bang ke tempat saya di base camp Semeru Ranupane. Dengan muka panik. Mas Badru bangun. Oh iya Mas Bagong. Wah, kenapa Mas? Capek amat? Enggak, saya masih gemeter, kata dia gitu kan. Emang kenapa sampean? Enggak apa-apa Mas Badru, ntar saya ngerokok dulu ya. Udah Mas Badru prepare dulu aja. Oh iya ya Mas, udah tuh peserta saya bangunin. Bang ayo bang, kita prepare ke Bromo kan, ngajar sunrise waktu itu. Nah, akhirnya dia duduk. Nah, Mas kita jalan. Yaudah nih anak naik di jeep, saya di depan kan. Dia cerita deh tuh pas sebelum sampai Bromo, udah agak siang tuh, udah jam 3:30 subuh deh. Nah, dia cerita. Mas, tadi Mas Badru inget gak yang saya nunjuk ini nih, belokan. Jadi gini bang, belokan tajam gini. Nah, ini kan jurang semua tuh. Dia kayak pegunungan gitu kan. Tapi gini nih, kalau 2 mobil. Aku naik nih mas, stres gitu kan. Nah, ini kan bang kayak tebing gitu kan. Iya. Kayak tebing. Di sini kayak ada mobil bang, lampu mobil. Terus, iya tadi saya ngeliat mas Bang Bagus dia ngomong gini. Kenapa mas? Dia nunjuk ini kan, ngasih kode kali. Mungkin nunjuk ini, ceritanya nanti gitu ya. Gini, kenapa? Enggak apa-apa. Iya saya inget pas mas nunjuk ini. Nah jadi gini mas, saya naik, ada mobil, lampunya kan nyorot ke tebing dong, sama-sama ke tebing. Iya. Dia tungguin nih mas, ditungguin. Ada kali dia bilang 5-10 menit ditungguin aja. Lampu tetap ada, kok nggak lewat-lewat nih mobil. Nah kata dia, udahlah, mungkin dia ngasih main tunggu-tungguan nih, udah dia jalan. Dia lewat ke sini. Demi Allah kagak ada kata dia. Kagak ada mobil sampai demi Allah gue merinding. Sampai kata dia, gila mas, aku sekejap-kejap nganter Semeru malam kayak gini sendiri-sendirian. Baru kali ini. Terus mobil kagak ada kata dia. Udah aku langsung ngegas tengah-tengah hutan sendirian tuh bang. Kata gue lagi berani banget. Ya namanya tugas ya. Iya. Kata gue gila mas Bagong. Gila itu Jeep Kentung timnya itu waktu itu. Pasti tahu teman-teman yang pernah ke Semeru ya. Jeep Kentung yang waktu itu supirnya Mas Bagong. Itu gokil tuh mas. Dinungguin sampai, dia warga lokal ya bang. Iya. Yang notabene dia bilang sering ngeliat lah. Tapi itu yang paling ekstrim kata dia. Aku tungguin bang mobil Mas Badru, aku tungguin sama-sama lampunya tuh ke tebing gitu kan. Mungkin dia pikir main tunggu-tungguan. Begini kagak ada. Kalau pakai logika kemana tuh mobil? Iya. Sampai dia terus hutan lagi sampai jemput saya kagak ketemu sama tuh mobil. Sedangkan jalan kagak jalan lagi itu hutan kan. Cuman buat mobil gaib mungkin ya. Ya, kata dia sih gitu. Karena kan sering mobil kecelakaan di situ, Bang. Jalur ke Bromo itu Semeru kan. Ya, jalurnya ekstrim. Kan ya buat para wisatawan kan dianjurin nggak bawa mobil pribadi karena emang terlalu ekstrim jalurnya, Bang. Bayangin kecelakaan. Supir-supir andal doang dah. Iya, betul.
sekalinya ketemu mobil juga bang ganti-gantian bang. Jadi bener-bener ada mobil, udah harus yang ini berhenti ada yang ngalah, kasih sedikit pelan, dah. Sekalinya turun, harem pada belum banyaknya. Rata-rata. Banyaknya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman yang pernah ke Bromo, via Pasar Tumpang atau ke Semeru pasti paham lah jalurnya. Dan itu sampai situ dia pas kan saya dulu jadi curhat nih mas. Nggak apa-apa. Jadi kan sebulan kan 2 kali Semeru. Nah setelah kejadian itu dia jemput lagi nih. Mas Bagong kayak biasa ya, nanti hari ini jemput jam sekian. Siap Mas Badru, nanti kalau aku udah turun dari gunung saya kabarin kita ke Bromo. Oke. Mas aku udah di base camp nih, nanti jemput jam berapa? Kayak biasa Mas Badru jam 1-an. Oke. Kan nyampe base camp Semeru kan jam 2-an dia. Jemput berdua. Mas Bagong sama siapa nih? Berdua Mas Badru aku. Gak berani sendiri. Nah habis itu aku udah kayaknya berdua aja deh, minta temenin gitu kan. Nah selang ke Semeru ke sekian kalinya baru sendiri lagi dia. Mungkin udah lupa ya. Mungkin masih trauma waktu itu mas. Itu dia kayak gemeter mas. Kayak gemeter gitu. Iya. Gila itu. Hitungannya parah juga sih gangguin. Iya itu gila. Masalahnya mobil men. Iya. Dia tungguin. Kita tunggu-tungguan lagi. Lucunya di sini. Pas dia balik ke sini kagak ada. Dia nungguin siapa ini yang dia tungguin? Astagfirullahaladzim sampai situ. Nah peserta saya bilangin di kereta nih bang. Jadi kan pas di Bromo mas saya nggak bilangin. Pas kereta arah jalan pulang baru saya ceritain. Gila bang Badru, pantesan yang supir itu mukanya kayak pucat pas nyampe. Ya itu dia bang. Langsung sempat kayak trending topik di kereta tuh pembahasan. Paling demen emang kalau turun gunung bahasnya horor. Paling asik ya bang. Iya asik paling seru. Asik. Apalagi kalau udah bawa ambulan bang. Paling asik dah. Ambulan ya. Iya. Nah lu semenjak bawa ambulan ya bang. Ada gak sih bang pihak keluarga yang rempong gitu bang? Yang ribet gitu? Ada bang. Kayak gimana sih bang ribetnya gitu? Bikin lu pusing gitu atau apaan sih? Ih ngoceh mulu kadang ya. Ikan saya udah tahu ya. Nuntut apa gitu? Dia ngasih tahu gini. Dia ngasih tahu ini jalannya ini. Iya bu saya udah tahu. Langsung kadang nih bang. Namanya apalagi ambulan ya. Kita kan udah sirine udah nyala kan. Posisi kita macet kan. Kita juga maksudnya harus cepet lah gitu ya, harus cepet nyampe kediaman. Waktu itu bilang, mas nanti jangan terlalu malam ya nyampe rumah, jangan terlalu tengah malam juga, takutnya ganggu penduduk yang lain. Gitu. Waktu itu pernah bang, saya nganter nih, kok nggak salah daerah Tasik dah. Waktu itu saya nganter, posisi macet tuh bang, keluar tol Cilenyi macet. Ibu-ibunya ngoceh bang, mas bawa mobilnya bisa pelan nggak? Tadi minta cepet, dalam hati kan tadi minta cepet, sekarang minta pelan. Pelan aja mas, nggak usah buru-buru, mau kemana sih? Tadi bilang cepet ya? Tadi minta cepet. Iya. Maksudnya, kalau emang itu mau dia aja deh yang bawa. Nggak usah saya gitu. Tadi kan pertama sempat saya tanya bang, bu mau jalan cepet apa santai? Soalnya kan yang kita bawa kan almarhum bang. Bener. Apa orang meninggal jenazah gitu kan. Kecuali kalau pasien kita harus cepet-cepet. Iya, kalau masih hitungnya ya. urgent ya. Urgent. Iya urgent. Ini kan hitungnya udah meninggal mah kita juga nggak terlalu cepet-cepet lah. Kecuali mau langsung dimakamin, iya. Kita kan posisi nganter juga waktu itu udah sore bang. Pasti kan nyampe sana juga nggak mungkin sore juga bang. Pasti nyampe sana malam juga. Waktu itu kita nganter 5:30 dari ini Jakarta. Iya. Tapi ini menurut gue ya bang ya, ketika ambulan lagi minta buru-buru gitu ya, kayak lagi urgent ya, mungkin bawa pasien yang lagi udah sekarat atau gimana. Skillnya gokil sih. Gokil sih bang, diuji. Nih, minggir kan, langsung masuk. Feelingnya tuh pas banget, gila sih. Press banget bang. Press banget. Gue kadang ngeliat ya, skill mobilnya gila nih supirnya. Kan ada ambulan di belakang, kan kadang kalau liat, ada ambulan. Gue kasih kan. Ini sih masih sempit, gue anggap sempit. Tapi gila feelingnya cepet, dia. Gila. Cakep memang. Cakep feelingnya supir ambulan. Saya juga kalau lagi macet nih bang, mau nggak mau saya lawan arah bang. Iya, kayak gitu-gitu ya. Iya, masa iya yang mau ngomelin ambulan lawan arah, kecuali mobil pribadi. Boleh lah. Yang mobil ambulan apalagi lagi urgent. Iya lagi urgent mah pasti dikasih jalan terus. Prioritas lah. Prioritas iya. Ambulan, terus sama pemadam, sama gibah misteri. Bercanda. Nah setelah kejadian nih Bang Sultan tersesat itu ya, bawa ambulan ke Pemalang gitu ya. Kapok gak sih Bang bawa ambulan? Enggak apalagi sih, keluar kota lagi gitu. Enggak sih, emang kan basic kita suka di ambulan Bang. Oh suka di ambulan. Ya resep. Nggak tahu kenapa gitu ya. Dari dulu emang kayaknya pengen jadi supir ambulan. Oke. Ya walaupun cuma cadangan gitu ya. Iya. Ya kesampean lah gitu jadi supir ambulan iya. Saya nggak mikirin gajinya sih Bang. Kalau saya mikirin sih mau bantu orang gitu doang. Pahala sih. Cuma nyari pahala doang iya. Sosial ya Bang ya. Waktu itu juga emang waktu saya nganter dari Pemalang gitu. Saya dikasih sedikit ya.
Saya terima. Terima. Karena kan emang sih niatnya buat bantu sih, bukannya buat nyari upah gitu, buat nyari ongkos. Enggak. Emang sih niatnya bantu teman kan, teman lagi apalagi lagi kesusahan gitu kan, lagi minta pertolongan, masa kita nggak tolong bang? Iya, iya. Ya dari situ saya kesini jadi hitungannya sama nggak klop lah sama ambulan. Seneng aja gitu. Iya, baru kali ini loh gue ngedenger. Iya. Oh, jadi kayak kepuasan batin ya bang? Iya gak sih, kepuasan batin? Iya. Kalau saya ditawarin nih jadi supir pribadi apa supir ambulan, saya milih supir ambulan Supir bang. ambulan ya? Iya. Ya nggak tahu kenapa emang saya suka aja bang di ambulan, resep gitu. Kan nggak semua orang mau bang jadi supir ambulan. Iya, benar. Iya kan? Pasti kan orang mikirnya, supir ambulan banyak gangguannya gini-gini, pasti mistisnya banyak. Saya nggak mikir bang. Ya emang walaupun saya sering nih habis nganterin jenazah, kalau lagi tidur dimimpiin, kadang didatengin, ya itu udah makanan sehari-hari bang. Iya, iya. Iya udah nggak heran gitu. Ya kan kita juga kan nolong juga niatnya. Tapi kejadian itu yang benar-benar Bang Sultan nggak bisa lupain ya? Paling nggak bisa bang. Yang tersesat itu? Kayak paling gangguan kok ditampakin, ya kadang lagi bawa, tiba-tiba ada pocong di dalam keranda lagi tiduran, sering kayak gitu. Ditampakin, kadang lagi bawa di samping kita nih, ditampakin. Itu yang cewek yang di mobil itu. Kadang lagi saya lagi bawa bang, di samping bang. Iya, iya. Jadi saya nggak berani nengok spion kiri, saya nganan terus saya. Iya, lupain aja tuh ya. Segan juga bang nengok ke kiri. Iya, kalau cakep sih nggak apa-apa. Ini kalau jelek, Kalau jelek gitu. aduh, udah jelek bau lagi. Itu lagi. Nah nih Bang Sultan, setelah lu berapa tahun gitu kan jadi supir ambulan dan jadi relawan juga, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman di rumah? Mungkin ada juga yang nanti pakai ambulan, ada juga lu punya unek-unek kalau jadi penumpang udah diem aja, kecuali kalau bla 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 gitu. Unek-unek lu selama jadi supir ambulan nih bang? Ada sih bang. Ini buat kalian nih ya, mau siapapun itu yang bawa ambulan, apalagi kan kalian kan hitungannya udah diantar nih. Gak usah terlalu banyak nuntut lah. Kalau mau emang minta cepet supirnya kencang, gak usah diomel-omelin. Di supir juga kan pasti kita punya feeling. Sebagai supir, sekencang-kencangnya kita bawa mobil, kita pakai feeling. Gak kita sembarang kayak supir-supir tembak lah gitu ya. Kita kan juga di situ sebelum masuk di ambulan kita diuji dulu mental kita kan. Bawa mobil bisa gak, lancar gak, baru kita diterima. Kalau kita bawa mobilnya masih gak karuan, gak bakal diterima. Susah juga iya. Apalagi kan namanya ambulan, kita lagi bawa pasien gitu. Kita posisi harus cepat, posisi macet juga. Kita kan feeling juga harus kuat, harus main. Gak kayak supir-supir angkot asal masuk. Mau nyenggol mobil mau kagak, masuk aja. Tetap hati-hati berarti bang ya? Harus hati-hati. Karena selain nyawa yang kita bawa, kita juga punya nyawa. Iya. Harus dijaga. Itu lagi bang. Kita udah bawa mayat, terus dia udah ngoceh. Kita juga posisi capek. Ya pasti capeknya udah kayak apa tahu bang. Capek, kesel, pasti ada gitu, lapar iya. Bener-bener. Nah, buat kalian ya, misalkan dianterin gitu, mau siapapun supirnya, gak usah banyak ngoceh lah, gak usah banyak ngatur gitu. Jadi asik-asik aja lah ngobrol. Kalau emang mau cuma ngasih tahu jalan ya kasih tahu aja. Bener. Iya kan, gak usah banyak. Mas harus gini, gak usah, kan dia yang bawa. Kadang juga kita punya keterbatasan juga ya bang ya. Ya maaf kata gitu, walaupun ambulan itu kadang kita kalau ngeliat ambulan tuh wus cepet-cepet gitu kan. Seringnya itu yang gue liat cuman jalan-jalan macet gitu. Maksudnya ya mungkin ya prioritas ya cepet gitu. Tapi kalau jalan tol kan balik lagi kan mobil ambulan itu bukan mobil sport. Ya bukan mobil Ferrari yang wis mau yang cepet. Ya paling berapa sih 100 km ya bang ya. Mobil kan biasa AVV sama Luxio dan banyak dah mobil-mobil kayak gitu. Jadi ya cepet sih, cuman jangan sampai 180 km juga. Kita juga kecepatan kita batasin ya, nggak sembarang bang. Iya. Takutnya kan kita mikir juga, satu kita bawa jenazah, udah gitu kan misalkan ada pihak dari almarhum ada yang ikut, masa ntar amit-amit gitu bang, kalau sampai kecelakaan lagi malah jadi nambah korban gitu. Yang kita jaga-jaga, iya. Namanya di jalan bang, kita musibah nggak ada yang tahu kan. Benar. Iya, walaupun kita udah hati-hati banget, nggak tahu orang ternabrak kita apa gimana. Iya. Kita kena juga. Kan kalau di jalan kalau lu yang nabrak, kalau nggak ditabrak. Tapi kalau bisa selamat. Iya, buat kalian juga misalkan ngeliat ambulan kencang bawanya, itu bukannya arogan. Ada kan kalau misalnya ambulan kita kencang kayak gitu, biasa pasien urgent. Urgent ya. Iya. Mungkin kalau bawa jenazah sih nggak terlalu barbar lah. Kan ada kodenya kalau nggak salah bang ya, sirine ya namanya. Ada ya sirine. Kalau argon, misalkan gitu. Kalau yang biasa, yang biasa, yang nggak terlalu urgent. Iya, kalau yang lagi kosong ya udah biasa aja gitu ya. Iya.
Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Sultan ini. Ya balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman di rumah juga, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga kita semua hidup selalu dalam keberkahan. Dan ya apapun pekerjaannya, awali dengan baca bismillah dan sudahi dengan baca alhamdulillah, dan tetap safety first ya buat teman-teman semua, dan tetap kita harus baca doa. Dan buat teman-teman nih yang kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Gimana hari ini, berhasil gak mandi pagi? Ya gue aja masih gagal tadi. Hari ini gue gagal lagi mandi pagi. Tadi gue mandi jam 1:30 siang. Gagal sob. Tetap semangat mandi pagi. Yuk sampai jumpa kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam. makasih banyak Bang Sultan ya. Sama-sama Bang Badro. Salam ambulan. Salamnya ada Salam salamnya satu nggak, Bang? jiwa. Salam satu jiwa ya. Salam satu jiwa katanya. Salam satu aspal. Oh satu aspal. Bukan satu. Niu. Satu sirine. Satu sirene. Dadah.